Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam Bumi Jawara. Pemirsa, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 31 ayat 1, di mana bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, khususnya pendidikan dasar. Dengan dasar itulah bahwa termasuk anak-anak di dalamnya harus mendapatkan pendidikan yang layak, khususnya pendidikan dasar itu tadi. Dan berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Ristek, salah satu pemenuhan pendidikan anak khususnya bagi penyandang disabilitas adalah melalui pendidikan inklusi. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009. Di Provinsi Banten, sudahkah pendidikan inklusi merata? Dan bagaimana penerapannya? Kita telah menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa di studio kami hari ini untuk membahas mengenai hak pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas di Provinsi Banten. Langsung saja ke narasumber kita. Sudah ada Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Andra Soni. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, ada juga PLH Sekda Banten, Insinyur Hajah Virgoyanti MSI. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan juga Kabid Kerjasama Koordinator Disabilitas Provinsi Banten, sekaligus peneliti Patiro Banten, Muntazir SPD. Assalamualaikum, Pak Mumu. Waalaikumsalam. Ya, saya sapa Pak Mumu saja ya, biar lebih akrab ya. Ya, ketiga narasumber kita akan berbagi informasi dan juga sharing mengenai pendidikan inklusi dan penerapannya di Provinsi Banten. Oke. Tentu belum semua pemirsa mengetahui apa sih pendidikan inklusi. Nah, kita akan tanyakan kepada ketiga narasumber kita, mulai dari Pak Andra. Nah, Pak Andra mungkin bisa menyampaikan pandangan Bapak tentang pendidikan inklusi itu apa dan seperti apa penerapannya di Provinsi Banten. Ya, jadi kalau pengertian harfiahnya mungkin saya nggak terlalu ini ya, tapi yang umum aja yang saya dengarkan di masyarakat itu bahwa saat ini sudah modelnya serba inklusi. Ya. Jadi tidak lagi eksklusif, tidak lagi dibeda-bedakan dan sebagainya. Dan kemudian terkait dengan pendidikan inklusi, ini adalah hasil dari temu bicara, reses dan sebagainya, yang mana kami anggota DPRD itu banyak menemukan atau banyak mendapatkan masukan dari orang-orang tua lah, orang-orang tua terkait dengan kesempatan bersekolah ya untuk anak-anak mereka yang disabilitas. Walaupun kita sadari tadi bahwa pasal 31 Undang-Undang Dasar juga sudah mengamanatkan bahwa pendidikan itu menjadi hak ya, bukan kewajiban, menjadi hak. Betul. Nah, kemudian pemerintah dalam posisi sebagai pelayan masyarakat ya tentu harus menyediakan, memfasilitasi dan melindungi hak tersebut. Nah, kemudian terkait dengan inklusi tadi, ya sederhananya anak-anak disabilitas itu juga bisa bersekolah di tempat yang sama Di sekolah dengan umum umum gitu ya, Pak? gitu, kurang lebih. Oke. Nah, dalam konteks provinsi, kita kan punya kewenangan untuk mengelola, mengoperasionalkan, menyelenggarakan pendidikan untuk SMA, SMK, dan SKH. Oke. Itu kurang lebih. Nah, Tingkat atas ya, Pak ya? ya tingkat atas gitu. Nah, apa perbedaan SKH dengan inklusi? Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi ini menggabungkan lah ya, artinya memberi kesempatan yang sama untuk bersekolah di tempat yang sama. Katakanlah kita sebut SMA 1 Serang gitu. Ya dari zaman dulu itu kan sekolah karena memang lokasinya ada di tengah kota, dijangkau mudah dan sebagainya. Tentu itu menjadi target semua anak-anak untuk bersekolah di sana. Betul. Sebelum sistem zonasi. Ya. Nah, tapi itu tidak menjadi target atau tidak berani orang tua yang memiliki anak disabilitas untuk sekolah di sana. Padahal itu haknya juga untuk sekolah. Itu kurang lebih pengertian saya gitu. Tentang pendidikan inklusi ya. Oke, mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Ibu Virgo, Bu. Pandangan Ibu tentang pendidikan inklusi khususnya di Provinsi Banten, Bu, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak, Ya. Pak. Baik, ini hal yang sangat menarik sekali ya. Memang sudah selayaknya setiap warga negara memiliki akses yang sama untuk bisa masuk ke berbagai jenjang pendidikan. Nah, tentunya khusus untuk para disabilitas ini, kita juga kan disabilitas ini kan macam-macam ya Pak Ketua. Ya, seperti kita lihat Mas ini kenapa tidak bisa juga mengakses pendidikan umum lainnya. Saya rasakan hanya beberapa saja yang mungkin tidak. Nah, namun
kita harus dorong, ini harus menjadi komitmen bersama tentunya karena undang-undang sudah mengamanatkan itu. Baik pemerintah provinsi juga harus juga bisa mampu mengimplementasikan daripada kebijakan yang sudah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Nah, untuk disabilitas ini tentunya kita dari undang-undangnya ada, dari peraturan pemerintahnya ada ya, Undang-Undang 45 sudah mengamanatkan, kemudian juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengamanatkan ya, di sana bahwa pendidikan khusus itu merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan fisik, namun kan bisa disesuaikan juga di beberapa sekolah, disesuaikan dengan bagaimana kondisi masing-masing peserta didiknya. Kemudian juga di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu juga sudah diamanatkan tentang penyandang disabilitas ya, juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Nah, kemudian lebih lanjut mungkin terkait dengan peran daripada pemerintah provinsi, kita juga sudah punya peraturan gubernur Nomor 38 tahun 2019 ya tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan khusus untuk inklusif di Provinsi Banten. Nah, ini berarti kan sudah nampak nih ya bahwa kita punya komitmen yang sama tentunya dalam rangka mendorong supaya seluruh warga negara tidak mengecualikan ya, baik itu yang kondisinya yang disabilitas atau tidak ya, sepanjang memang bisa menyesuaikan dengan tingkat pendidikan tersebut tuh bisa diberikan kesempatan yang sama. Ya sudah ada pergubnya ya Bu ya. Insya Allah. Mungkin implementasinya saja. Ya, tinggal implementasinya. Oleh Bapak juga kan. Betul. Komitmen yang luar biasa nanti dari DPRD. Siap. Nah, Pak Mumu sendiri nih sebagai salah satu penyandang disabilitas yang tentu bisa memotivasi masyarakat Banten yang juga menyandang disabilitas gitu. Saya lihat tadi gelarnya kan sudah sarjana pendidikan. Nah, ini juga bisa memotivasi nih. Seperti apa sih Bapak melihat atau pandangan Bapak terhadap pendidikan inklusi di Banten? Sudahkah merata dan sudahkah seluruh penyandang disabilitas di Banten ini mengenyam pendidikan yang layak begitu? Ya. Kalau setahu saya untuk di Banten sendiri memang paradigma terhadap penyandang disabilitas masih sangat kurang terkait ya, penyandang disabilitas tuh larinya ke dinsos lagi. Padahal kan kalau kita berbicara penyandang disabilitas ya ketika berbicara tentang hak pendidikannya, ya maka ada di dinas pendidikan ya Bu ya, betul. Lalu ketika berbicara terkait dinas ketenaga kerjaan berarti berbicara dengan Disnaker Trans. Nah, begitu pula ketika saya di lapangan saya mengenyam pendidikan gitu kan, yang menurut saya kalau untuk jenjang di sekolahnya kalau saya sendiri nggak ada masalah ya, nggak ada kendala gitu. Tapi ketika saya lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, saya belajar banyak, saya bertemu dengan beberapa orang tua yang ternyata mereka mengalami hal yang berbeda dengan orang tua saya. Kalau orang tua saya kayaknya merasa nyaman-nyaman aja kalau udah ngelepas saya itu lancar-lancar aja. Tapi kalau mereka dengan kekhawatiran mereka bahwasanya anak saya sering dibully loh di sekolah, anak saya ini masih sering ditolak loh di sekolah-sekolah. Bahkan ada salah satu guru di kota Serang itu, beliau sangat semangat sekali buat memperjuangkan pendidikan penyandang disabilitas untuk lanjut ke jenjang SMA. Tapi karena kurang pahamnya SMA itu untuk gimana cara ya kalau saya sih kasih aja lu kesempatan. Kita tuh selalu menghakimi kekurangan orang dari mata kita yang terbatas ini gitu kan. Kita ngelihat kekurangan orang, oh anak ini nggak bisa, oh nggak bisa lah. Padahal kan nggak gitu cara pandang kita memandang individu itu, harusnya nggak seperti itu. Nah itu yang saya dapatkan ketika saya di lapangan, walaupun memang tidak mudah, tapi ini harus coba kita buat buat sosialisasikan lagi bagaimana sekolah-sekolah itu untuk tidak takut untuk ini penyandang disabilitas ini bisa beradaptasi kalau nantinya. Jadi gitu. Sekolah-sekolah juga harus membuka mata terhadap para penyandang disabilitas. Betul. Belum tentu juga yang memiliki keterbatasan itu kalau terus dibatasi tidak bisa maju begitu ya. Tapi kalau diberi kesempatan mungkin bisa lebih baik juga gitu. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Bumi Jawara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk mengevaluasi diri hingga menuju fitrah yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih membahas tentang hak pendidikan inklusi di Provinsi Banten. Sekarang kita kembali ke Pak Andra. Pak, salah satu fungsi dari Dewan atau DPRD Provinsi Banten adalah fungsi pengawasan ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan pendidikan inklusi tadi, seperti apa sih Dewan atau DPRD Banten melakukan pengawasan terhadap penerapan pendidikan inklusi di Banten? Oke. Belum langsung terkait inklusinya ya, tapi kita punya Perda 16 tahun 2019 tentang perlindungan disabilitas. Itu turunan dari Undang-Undang nomor 8 2016 ya. Nah, kemudian kita melaksanakan fungsi kita terkait dengan kewenangan provinsi ya untuk dalam rangka melaksanakan Perda tersebut. Hal-hal yang diatur di situ ya terkait dengan pendidikannya, ketenaga kerjaannya, kesehatan, kewirausahaan, keolahragaan, pariwisata, sosial dan pekerjaan umum serta pemukiman. Jadi disabilitas juga punya kesempatan untuk punya rumah, Terus dalam rangka pekerjaan umum itu mereka juga terfasilitasi dengan jalannya. Contoh untuk yang tunanetra itu kan ada jalur khususnya. Ada jalur khusus. Nah, kita melihat gitu bahwa Banten belum ramah disabilitas. Itu fakta. Ya, Banten belum ramah disabilitas, sama seperti Pak Mumu sampaikan tadi bahwa saat anak mau di sekolah, ada orang tua punya keberanian untuk menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Itu kadang sekolah nggak siap, bukan nggak mau, nggak siap karena tenaganya nggak ada. Ya, kemudian penunjangnya juga belum. Sarana prasarana. Contoh kalau seandainya dia pakai kursi roda, dia belum ada. Harus ada jalur kursi rodanya. Ya, maksud saya, kenapa dalam diskusi ini saya sangat berharap bisa berdiskusi langsung dengan Ibu Sekda, karena ini kan arah kebijakan. Ya, kenapa saya minta juga diskusi ini kalau bisa berlangsungnya sebelum April, ya, karena kita akan masuk dalam musrembang. Di situ akan ada pokok-pokok pikiran. Saya pikir gak usah melalui pokok-pokok pikiran DPRD pun. Ya, mengacu kepada amanat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perda, dan kemudian Pergub. Sudah ada juga kan kaitan itu. Tapi saya sudah cek juga, ternyata sekolah negeri kita belum ada yang inklusi. Yang inklusi. Ya, swasta belum terdata semua, tapi ada beberapa. Ya kan? Dan kita punya pengawas terkait dengan sekolah-sekolah inklusi tersebut. Jadi sebenarnya langkah kita sudah ada di sana, tinggal ngegasnya aja yang belum. Implementasinya ya Pak? Ya, enggak, sudah pelan-pelan sudah. Tinggal ya tahapan-tahapan itu mesti kita agak lebih maksimalkan. Agar teman-teman disabilitas, orang-orang tua itu enggak khawatir lagi terkait keberlangsungan sekolah anaknya. Dan tidak disembunyikan terus ya Pak? Ya, apalagi di kita masih banyak yang disembunyikan, ya kan? Malu, jadi aib dan sebagainya. Tapi saya pikir itu sudah mulai hilang lah. Tetap orang tua tuh banyak yang ngedorong sampai mereka nganter. Nah, terkait dengan SKH contohnya, di Kota Tangerang tuh nggak ada sekolah khusus. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi. Ya, yang menjadi kewenangan Provinsi Banten tuh sekolah di Kota Tangerang itu nggak ada, karena
ada warga saya bertanya, Pak, saya mau nyekolahin anak saya. Gimana? Sedangkan bantuan dari provinsi itu banyak, bantuan kursi roda dan sebagainya itu ada. Setelah mereka pakai kursi roda, terus mereka mau kemana? Sekolah Tangsel baru, kalau nggak salah baru dibangun kemarin. Saya lewat masih sepi itu, nggak ada sekolah, nggak ada, belum ada siswa aja. Tapi paling tidak niatan kita untuk membangun ke sana sudah. Itu ada. SKH ya. Makanya saya pikir inklusi bisa menjadi solusi daripada kita membangun sekolah-sekolah yang baru gitu. Lebih baik memanfaatkan yang sudah ada begitu. Karena tadi dalam sebelum segmen ini kan saya sempat diskusi dengan Mumu bahwa pandangan saya sebagai awam tentu ada batasan-batasan untuk sekolah umum ini bisa menerima tingkat difabelnya seperti apa. Ternyata pendapat teman-teman difabel ya jangan dibatas-batas Pak katanya. Karena tunagrahita pun bisa sekolah di sekolah umum. Karena sudah ada PPI apa? Program pembelajaran individu dan sebagainya. Saya pikir ya masukan-masukan ini patut kami sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menindaklanjutinya, karena tentu kalau kami tentu di lembaga politik ya, artinya dorongan yang paling utama. Nah di wilayah Ibu Sekda itu teknis, jadi detail-detailnya itu bisa di sana. Tapi saya yakin dengan diskusi-diskusi ini seperti ini, insya Allah ke depan pemerintah Provinsi Banten akan lebih maksimal melayani dan melindungi hak-hak disabilitas. Oke, jadi bisa mendapatkan hak yang setara dengan para siswa di sekolah umum lainnya, ya, ya, para karena gini, pendidikan itu awalnya. Karena amanat ini bukan hanya pendidikan, juga kesehatan, bahkan sampai ke perumahan, bahkan sampai ke perumahan. Jadi satu-satu, ya kan, pendidikan. Nah, makanya kita juga akui bahwa hari ini pun setiap tahun kita pasti punya masalah dengan PPDB. Iya, betul. Ya, karena keterbatasan sekolah, keterbatasan ruang belajar dan sebagainya. Karena untuk membangun sekolah itu bukan biaya yang kecil, apalagi untuk kota-kota besar. Hanya harga tanahnya sudah luar biasa mahal. Nah, sehingga ya ini memang harus selalu didiskusikan dan kemudian ditindaklanjuti. Ya kan, kalau melihat perangkatnya sudah banyak nih. Undang-undang sudah ada, perdanya sudah ada, PP-nya ada, sudah lengkap, regulasinya sudah lengkap ya. Pergubnya ada. Ya udah jangan ragu-ragu lagi, gitu kan. Dukungan dari DPRD insya Allah lah. Saya yakin teman-teman 85 orang dan ke depan mungkin akan 100 orang itu pasti akan maksimal kaitan dengan ini. Dan alhamdulillah hari ini memang perkembangan terkait dengan disabilitas di Provinsi Banten seperti Mumu dan kawan-kawan ini sudah mulai ada yang dipekerjakan di dinas sosial sebagai kameramen, ya, kemudian ada juga yang dipekerjakan di DPRD sebagai tim peliput dan sebagainya. Karena ini juga lahir karena ada program-program dari pemerintah Provinsi Banten baik dinas pariwisata dan sebagainya melatih teman-teman ini untuk bisa berkemampuan. Bahkan terakhir kemarin ada 5 atau 7 orang disabilitas Provinsi Banten itu lolos sertifikasi fotografi. Ya, ada yang bagian ngedit dan sebagainya. Artinya sertifikasi kan apa adanya itu kan, tes dan sebagainya. Standar. Ya, standar sama gitu kan. berarti kan. Sama, dan mereka sudah kategori terampil. Jadi saya punya optimisme bahwa saat kita bisa menjadikan ini sebuah kebijakan, ya, bahwa difabel ini adalah warga-warga prioritas. Betul. Ya, walaupun terkesan seperti membedakan, tidak. Saya menganggap bahwa ini adalah kewajiban kita untuk memprioritaskan mereka dengan fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah Banten. Oke, tinggal bagaimana memaksimalkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ada itu. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita tadi ada PR ya Bu ya, untuk Pemprov Banten terkait dengan pendidikan disabilitas atau pendidikan inklusi. Kita masih akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam Bumi Jawara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk mengevaluasi diri hingga menuju fitrah yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih membahas tentang pendidikan inklusi di Provinsi Banten. Oke, Bu Virgoyanti, tadi sempat dibahas oleh Pak Andra tentang bisa dikatakan PR lah untuk Pemprov Banten ya terkait pendidikan inklusi yang ada di Provinsi Banten dan berbagai aspek yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Baik, terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi. Memang kita sudah mulai, komitmennya sudah ada semua ya. Tentunya kita juga bicara dari fasilitas nih yang harus disiapkan oleh kita ya, sarana prasarana pendukung, karena kan mereka harus punya akses yang berbeda ini dengan teman-teman yang lain, mulai dari depan ruang pintu gerbang sekolahnya kan seperti itu. Sebenarnya itu sudah ada diamanatkan juga ya di dalam rencana aksi terkait dengan penanganan hak asasi manusia. Pak Andra itu menjadi komitmen juga, Ranham, di mana ada salah satu aksi juga bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap disabilitas. Itu menjadi kinerja juga Pak ya. Alhamdulillah salah satu poin juga untuk kita di mana adanya pergub tindak lanjut dari undang-undang tersebut ini juga kita implementasikan. Kita sudah punya data Pak terkait dengan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Banten ini. Berdasarkan data BPS itu kurang lebih ada sekitar 1,71% lah, atau kalau kita kalikan dengan usia produktif kita yang berada di angka usia berapa, usia anak ya sekolah itu 5 sampai 19 tahun. Itu kira-kira sekitar 52.256 orang Pak penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Banten. Usia sekolah. Ya. Nah, kemudian berarti kan kita harus siapkan. Nah, tadi betul kita harus lihat juga nih kriterianya apa, harus ada data terpilah gitu Pak. Karena kan ini memberikan treatment yang berbeda ya gitu untuk penyandang disabilitas ini. Nah, khusus untuk sekolahnya Pak Andra, ini kita sudah ada sekolah yang juga menyediakan bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Di antaranya kita ada sekolah khusus itu sebanyak 111. 111 sekolah terdiri dari 9 sekolah khusus yang negeri, kemudian 102 unit sekolah khusus yang swasta. Dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas itu sebanyak 6.358. Ya, 6.538. Ini data sampai dengan Maret 2023 berdasarkan pendataan dari Dinas Pendidikan ini Pak. Kemudian untuk sekolah penyelenggara pendidikan yang inklusif atau SPPI ya ini kenalnya. Ini terdiri dari 238 sekolah ya. Ini berbagai jenjang pendidikan, ada SD, kemudian juga SMP, SMA dan SMK. Jadi tentunya tidak akan bisa Bapak bekerja di tempat-tempat yang disampaikan oleh Pak ini kalau mereka tidak difasilitasi dengan sekolah itu ya. Nah, ini dengan jumlah peserta didik sekitar 4.038 anak. Ya, ini data sampai dengan bulan Mei tahun 2022 ini ya, data ini terus kita update ya supaya kita tahu bagaimana keberpihakan kita dengan para penyandang disabilitas ini. Jadi ini juga menjadi satu poin tersendiri Pak dalam rencana aksi daerah terkait dengan penanganan hak asasi manusia dan HAM, dan disabilitas merupakan salah satu aksi yang harus memang menjadi komitmen pemerintah daerah. Dan juga mengedukasi masyarakat juga untuk tidak membeda-bedakan dan setiap termasuk disabilitas. Tentunya di sini kembali lagi ya, peran utama adalah tadi betul dikatakan oleh Kang Mumu bahwa keluarga ini jangan menyembunyikan ya, ini harus di kadang-kadang kan malu. Nah, stigma ini juga harus sama-sama. Jadi bukan hanya di istilahnya kita di pemerintah saja ya, yang penyelenggara pemerintah saja, kemudian ini keluarga ini yang harus kita provokasi gitu Pak Ketua ya. Jadi PR-nya berubah mindset gitu. Saya bisa nanggapi kaitan gini. Kita ini kadang-kadang bekerja sepotong-sepotong. Kayak Mumu tadi sampaikan. Urusan disabilitas itu terkesan hanya urusan dinsos. Kalau apa-apa dinsos. Ya kan? Padahal gitu kan. Pendidikan
dinas ketenagakerjaan juga Betul. punya Punya peran. tugas yang besar, yaitu menyediakan ULD, unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Oke. Mempersiapkan para penyandang disabilitas Iya, untuk terjun bahwa ke dunia kemudian saya kerja pernah itu. berkomunikasi, Pak kita udah ini tapi kendalanya ini kendala, seakan-akan ya kendala saja yang muncul gitu. Iya. Itu Ibu ya. Iya. Itu ini kita diskusikan. Oke, oke. Kemudian terkait data tadi, pertanyaannya, peran kita di mana? Iya. Dari angka tersebut bagus, tapi peran kita di mana? Saya contohkan, Kota Tangerang itu SMP negerinya sudah inklusi, Iya. ada sekitar 13 sekolah, karena Sudah setiap sekolah kecamatan inklusi. sesuai dengan amanat Permendik. Ya, harus ada satu sekolah SMP. inklusi setiap tingkat setiap SMP. kecamatan. SMA, Belum ada. SMK, Masih jadi belum. PR. Iya, memang PR. Pertama PR jumlah SMK kita juga nggak setiap kecamatan di Banten Ada. ini ada SMA atau SMK. Betul. Ya Oke. kan? Tapi kita sedang on the way ke sana. Nah sehingga Mas saya bilang tadi kayak orang tua segala macam kita punya dinas yang mengurusi desa, Mm-mm. kita punya dinas yang mengurusi ibu dan anak perlindungan betul, segala macam. betul, Jangan sepotong-sepotong. Ini mesti menjadi satu ini supaya saat kita bicara tentang inklusi nyambung dan sebagainya. Sehingga Kolaps gitu ya Pak ya? Iya. Kolaps. Oke, jadi antar Sinergi lah. stakeholder Sinergi. kolaps ya Gitu. bersinergi. Jadi nggak cuma ya Oh ini tugasnya itu, ya, tugasnya gitu. itu ya, saling. Ini begitu. kewenangannya ini kewenangannya itu. Makanya kayak Bu Virgo tadi sampaikan bahwa udah ada 4.500 peserta didik. Tapi kebetulan dapil saya kota Tangerang. Ini tahun depan, tahun ini nih, ada 119 siswa Oke. ya disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi, sekolah negeri Ya. di kota Tangerang yang akan lulus SMP. Oke, lulus Kemana SMP. nih, Bu? Kurang lebih gitulah gitu kan. Iya. Ya, Oke. kalau kita membangun sekolahnya langsung mungkin berat. Oke. Tapi mungkin kita harus agak proaktif bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta, ya kan, di tingkat SMK ini khusus untuk disabilitas. Contoh di Tangerang itu sudah ada bantuan apa namanya BPO, BOP, ya, BOP, ya, di Sejenis luar BOS itu, di luar BOS kepada ini. sekolah-sekolah tertentu Yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. yang menyelenggarakan Oke. pendidikan. Iya, Nah, mungkin itu bisa Bisa jadi dicontohkan. satu. Soal Oke, anggaran itu, nggak usah khawatir, kita bahasakan sama-sama. Iya, tinggal Ya, digas apa ya yang Pak nggak ya. bisa kalau untuk masyarakat? Betul. Sesuatu yang nggak perlu aja kita bangun, apalagi sesuatu yang perlu. Iya. Ya kan? Oke, jadi PR-nya nambah lagi nih. PR-nya nambah Iya, lagi, tapi tentu akan siap. kita akan terus kita dukung begitu ya Bu ya. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap dalam Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk mengevaluasi diri hingga menuju fitrah yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan semakin menarik pembahasan kita tentang pendidikan inklusi di Provinsi Banten. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan tadi ya, PR yang bertambah tadi, begitu, kita ke Pak Mumu dulu nih. Pak, sebagai pihak atau orang yang terjun langsung nih di pendidikan inklusi ya, di pendidikan untuk penyandang disabilitas. Seperti apa sih sebetulnya bisa dibilang klasifikasi ya untuk penyandang disabilitas yang memang bisa masuk ke pendidikan atau sekolah inklusi atau yang ini tidak bisa harus di sekolah khusus begitu. Seperti apa nih untuk gambaran ke masyarakat juga? Ya memang pemerintah kota yang setahu saya ya, pemerintah kota Tangerang itu yang inklusinya udah cukup baik gitu.
mereka memang memiliki kriteria tersendiri untuk peserta didik disabilitas mana nih yang boleh masuk inklusi. Di antaranya ya IQ-nya di atas 80. Nggak boleh tuh di under 70 tuh nggak bisa masuk pendidikan, masuk SD atau SMP inklusi. Nah itu kan justru masyarakatnya malah bertanya-tanya akhirnya gitu kan, ini anak saya boleh nggak sih sebenarnya gitu. Karena sampai ada pernyataan dari orang tua yang nggak yakin bahwasanya beneran anak saya itu boleh masuk ke sekolah ini. Karena dulu itu ceritanya ada salah satu kepala sekolah yang menyampaikan bahwa, Bu, sekolahin aja di sekolah saya gitu. Sekolah saya menerima kok. Seriusan, Bu? Gitu. Nah, ya emang bener boleh gitu kan. Nah ini juga yang harus disosialisasikan, dan terus juga ini harus harus dijelaskan bahwasanya pendidikan inklusi itu tidak terbatas IQ. Tidak terbatas IQ, harusnya penyandang disabilitas ketika memang ada rekomendasi dari dokter bahwa dia penyandang disabilitas, dan kesiapan sekolah lah yang harus jadi tanda tanya, siap nggak nih kalau nerima gitu kan. Terus juga ya tinggal dipersiapkan sekolahnya, fasilitasnya itu kan, karena berbicara Kota Tangerang sudah memiliki BOP di luar dari BOS dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk pengadaan alat bantu, terus juga infrastruktur guiding block, toilet disabilitas, terus juga ada bidang miring dan lain sebagainya yang menurut saya sudah harusnya bisa kita kawal, dan biar implementasi pendidikan inklusinya itu yang secara hakiki gitu. Tidak lagi harus IQ sekian, Aduh, kalau kayak gitu masih ada masih ada batasan begitu. gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi kalau untuk overall sih, kalau di Kota Tangerang yang gangguan emosi udah diterima. Jadi bisa jadi acuan lah untuk Artinya SMA. lebih banyak penyandang disabilitas yang masuk ke sekolah inklusi daripada ke sekolah khusus untuk di Kota Tangerang sendiri. Kalau di Kota Tangerang sih nggak juga. Cuman memang ada orang tua yang ngerasa iya ya, beruntung banget anak saya masuk inklusi, karena sosial mereka lebih luas, lebih terbentuk gitu kan. Akhirnya mereka nggak lagi ya di sekolah kita cuma berapa jam sih, ya kan? Kehidupan real kita itu kan di rumah. Di rumah emang penyandang disabilitas semua kan enggak. Lingkungan kita, teman-teman sebaya kita, orang tua, saudara, itu kan bagaimana penyandang disabilitas mau belajar berinteraksi dengan orang yang beragam ketika kita hanya dibatasi hanya ya sampai di sekolah khusus doang gitu. Yang ketemunya ya tunanetra lagi, tunanetra lagi. Nah, enggak kompleks itu, kita belajar buat sosialnya kayak gitu sih. Oke, jadi memang ada kriteria khusus, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa disamaratakan begitu ya, sehingga semua penyandang disabilitas bisa masuk ke sekolah inklusi ini. Soal sekolah inklusi sendiri, tadi kan Pak Andra sempat singgung ya, ini kan SMA, SMK, SKH, ini kan wewenangnya provinsi nih Bu. Bagaimana Ibu menanggapinya nih? Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini memang yang harus kita atur kembali ya Pak Ketua ya, karena kan sebenarnya kita siapkan nih, tapi mungkin tidak semua juga sekolah punya terutama sekolah-sekolah reguler lah yang menyelenggarakan itu memiliki pemahaman yang sama terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif ini. Jadi harus masif ini Pak, harus masif, karena kalau kata Bapak tadi harus bikin sekolah baru khusus dan sebagainya malah jadi semakin membatasi juga menurut saya ya. Tapi kalau tadi kan pengalamannya Kang Mumu, kalau bersama-sama dengan peserta didik yang lainnya justru malah memperkaya ini mereka sosial juga ya, sosial bisa belajar hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya tadi disekolahkan khusus tuh, nah kita ketemu dengan itu aja, benar nggak? Tidak kan berkembang gitu ya. Nah ini berarti harus diberikan satu itu mungkin jadi masalah Pak ya, jadi masalah kita. Jadi belum semua sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan yang reguler itu juga memiliki pemahaman yang sama terhadap tentang penyelenggaraan sekolah inklusi ini. Nah, itu jadi mungkin perlu diawali dengan satu pengaturan nantinya ke depan ya, kita harus perlu menerbitkan satu regulasi Pak tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Ini perlu kita lakukan Provinsi Banten, dan mudah-mudahan nanti bisa kita teruskan ke pemerintah daerah kabupaten kota juga, karena kan penyelenggara untuk kewenangan bidang pendidikan SMP, SD kan ada di kabupaten kota itu ya. Kemudian juga
perlu juga kita membentuk satu kelompok kerja untuk Pokja inklusi Pak, Provinsi Banten ini ya setidaknya merumuskan itu dalam rangka memasifkan ini mantra itu ya. Nah kemudian menetapkan semacam surat keputusan pusat sumber nih, ini juga perlu kita inikan ya, didorong. Kemudian menetapkan surat keputusan tentang mana sih sekolah-sekolah yang penyelenggara pendidikan inklusi ini. Nah ini juga perlu Pak, jadi supaya jangan sampai nanti setelah yang ini malah jadi udahlah repot nggak jadi, kan bisa aja kalau nggak kita tetapkan itu Pak ya. Nah saya juga belum tahu nih, karena nanti saya mau cari sumber dulu ini jadi satu komitmen, karena memang itu tadi kata saya ini merupakan bagian daripada rencana aksi asasi manusia, ini harus kita lindungi gitu, seperti itu. Jadi nanti kita tetapkan jenjang ini sekolah-sekolah mana saja. Kemudian juga kita meningkatkan kompetisi guru pembimbing khusus. Ini tetap harus ada Pak. Penting gitu. juga ya. Nah apakah sudah siap di semua sekolah-sekolah yang tadi saya sampaikan? Baru saya takutnya yang data tadi juga baru komitmen ya Pak ya, komitmen. Tapi juga harus siapkan juga, kita harus pahami dulu gitu ya. Mungkin karena guru pembimbingnya juga terbatas. Nah sementara kan sekarang yang diterima ini belum ada nih Pak dalam penerimaan, baik itu P3K misalnya buat berkebutuhan khusus misalnya ya, dampingi di sana. Nah kalau misalnya sekolah itu sudah mendeklarasikan sebagai SPPI ya harus disupport dengan itu ya, sarana-prasarana juga. Jadi gitu. Peserta didiknya sudah ada, sarana prasarana juga sudah ada dan sedang berproses ya untuk memaksimalkannya, dan tinggal ditambah guru-guru dengan keterampilan mengajar atau mendidik anak penyandang kan butuh kesabaran disabilitas. khusus. Betul gitu. sekali, tidak bisa sembarang guru ya. Bisa sembarang mendampingi, mungkin ada saja kondisi psikis, emosional dan sebagainya. Nah, ini kan harus beda treatmentnya. Gitu. Oke, betul. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk mengevaluasi diri hingga menuju fitrah yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan kita masih akan membahas tentang hak pendidikan inklusi di Provinsi Banten. Nah, saya mau ke Pak Andra nih Pak. Tadi kan sempat dibahas perda yang perda yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Nah, kalau untuk perda yang berkaitan dengan lebih khusus, lebih spesifik pendidikan penyandang disabilitas atau pendidikan inklusi itu sendiri sudah ada belum sih Pak sebetulnya di Banten ini? Kalau regulasi saya pikir di Pergub tadi ya, Iya, di Pergub 38 itu sudah ada ya. Sudah ada itu implementatifnya. Jadi pergubnya sudah ada. Sudah ada. Ya, di Perdanya 2019. apakah Nah, tadi diperlukan Ibu atau Virgo gimana? saya sepakat itu. Artinya bahwa kita Banten ini kan nggak sendirian. Oke. Ada pemerintah kabupaten kota. Betul. Ya, dan kita sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di provinsi. Yang masyarakat itu kan adanya di kabupaten kota. Ya. Banyak hal yang harus didiskusikan bersama-sama tadi. Iya, Ya, menjadi pokja, kelompok kerja bersama, dan kemudian tadi sumber dan sebagainya. Itu yang kemudian ujungnya nanti adalah bukan hanya sekedar regulasi itu bisa kita buat. Oke. Tapi muncul sebuah komitmen bersama bahwa ya disabilitas itu paradigma berpikir kita juga udah berubah. Iya. Iya. Jadi bukan melihat mereka beban. Betul. Kan selama ini kita melihat beban. Ya kan? Iya. Terus
kita, waduh kalau anaknya sekolah inklusi nanti dibully, itu harus udah selesai duluan. Oke. Jadi nggak boleh lagi itu muncul dalam benak kita gitu. Iya. Karena emang tujuannya pendidik itu kan mendidik, bukan Betul. menitipkan anak kita di sekolah. Betul. Jadi orang-orang di sekolah itu dididik sehingga tenggang rasa semua kita bangsa yang Pancasilais gitu ya, semua dalam Pancasila sudah sudah kita jadikan ini ya, ini norma kehidupan Falsafah kita, falsafah hidup kita. Betul. Sehingga bully dan segala macam itu Harusnya harusnya tidak sudah tidak sesuai ada. ya. Itu kan harusnya dengan sudah tidak ada. nilai-nilai Karena itu sila tidak kepribadian Pancasila. bangsa gitu kan. Nah, walaupun terakhir ini kita viral Ada ya, masih ada saja tapi oknum itu artinya gitu ya. ada sebuah kegagalan gitu kan. Ada sebuah kegagalan dan bahaya, itu generasi muda. Ya kan? Nah, Oke. jadi saya sih berpikirnya, saya tidak melihatnya dari sisi kesulitan. Nggak ada yang gampang di dunia ini, tapi nggak ada yang nggak bisa. Tantangan ya Nothing Pak is ya. impossible. Oke. Ya kan? Semua pasti bisa. Makanya saya, Bu Virgo, ya kita semua yang ada di sini diberi kelebihan oleh Yang Maha Kuasa, jabatan, kesempatan dan sebagainya. Pay it forward. Ya, Oke. Iya. kita laksanakan itu. Gitu. Jadi jangan berhenti di kita yang kita terima ini. Jangan berhenti di kita. Ya, ini kebetulan hari ini kita diskusinya adalah kaitan dengan disabilitas. Bisa saja di antara kita berempat atau kita yang ada di studio ini, keluarganya ada yang disabilitas. Selain Mumu yang memang disabilitas. Saya sama Mumu interaksi sudah hampir 3 tahun. Saya mau interaksi dari dia nggak bisa motret, dia udah jago motret sekarang. Ya kan, artinya hal-hal tadi saya juga kaget saat dia menyampaikan sesuatu. Ini lebih cocok jadi ketua DPRD daripada saya. Penguasaan terhadap ininya. Pemahamannya, Artinya betul. yang disampaikan Mumu di awal, jangan pernah berpandangan sebelah mata. Betul. Ya kan, jangan lihat orang dari casingnya, kurang lebih gitu ya bahasa sekarang gitu kan. Oke. Ternyata soal pendidikan inklusi Mumu Mumu bukan sendirian, dia ada kelompoknya, Oke. ada teman-temannya. Baik teman-teman yang disabilitas berkumpul bersama, maupun teman-teman disabilitas atau pemerhati disabilitas yang berkumpul bersama-sama. Oke. Jadi ya kesempatan lah Bu Virgo, kita punya narasumber yang bisa memberikan masukan kepada kita nanti. Dan pelakunya langsung yang terjun di lapangan gitu ya. Nah, Pak Mumu, saya juga pengen tanya nih, tadi berkaitan dengan bullying. Para penyandang disabilitas yang masuk ke sekolah inklusi dengan anak-anak di sekolah umum itu masih berpikiran sempit lah tentang penyandang disabilitas, artinya bisa memicu timbulnya bullying itu tadi. Bagaimana sih Pak Mumu menanggapinya? Sekaligus untuk memotivasi juga nih para penyandang disabilitas, kesampingkanlah itu, jangan didengarkanlah Mumu itu. sering dibully nggak gitu? Nah, Saya- sambil curhat saya dikit ngebully diri lah. saya Bu. kayaknya. Iya. Kalau Bully untuk semangat ya. Iya. Kalau saya kayaknya udah berdamai dengan diri saya sendiri. Oke. Ya. Tapi kan belum tentu yang lain. Ya, Iya. bagaimana Kalau nih? yang lain apa ya? Sebenarnya kalau saya, story saya itu kenapa saya bisa sekuat ini, sekuat setegar ini, karena dulu kuncinya di orang tua. Oke, Di orang tua. itu. Bapak saya itu bela-belain gendong saya 5 kilo gitu ya, buat ke masjid salat Jumat. Oke. Waktu kecil ya. Udah segede ini berat ya Bang. Waktu kecil saya digendong sama orang tua saya, sama bapak saya buat sholat Jumat, dan dia tuh nggak bawa saya ke tempat umum gitu kan, ke masjid. Dia nggak yang ngedudukin saya di samping dia gitu sampai duduk gitu. Enggak. Biasanya sampai halaman masjid saya diturunin, nggak boleh nunduk. Oke, harus Nggak boleh dihadapi. nunduk. Iya, harus diangkat kepalanya. Tatapannya Iya, harus mungkin harus optimis, diangkat. ya. Jadi dari situ kita mulai ada orang loh yang percaya bahwa kita ini ada ada harapan gitu. Betul. Seenggaknya orang tua kita gitu. Seenggaknya orang tua kita itu yang harus di tanam ya sama kita gitu. Bahwasanya ya walaupun akhir-akhir ini ibu saya juga akhirnya cerita gitu kan. Bapak kamu tuh waktu kamu lahir tuh nggak mau ngopenin kamu. Ada penolakan. Iya, ada penolakan. Tempat ada Terima. penolakan. Artinya takut khawatir ke depan yang repotin kalau mau BAB kayak gimana gitu kan. Cuman ya itu tadi kekuatan ibu saya mungkin ya yang mungkin juga sabar merawat saya gitu. Sehingga ketika saya ketemu sama orang tua disabilitas lainnya, Bu, nggak apa-apa,
gitu. Jangan terlalu khawatir gitu kan. Negara sudah menjamin dengan regulasi yang betul, ada, betul. pemerintah daerah juga sudah menjamin regulasi yang ada. Tinggal bagaimana orang tua yang kita nggak bisa menyamakan takdir Betul. antara saya dengan penyandang disabilitas Iya. lain yang mungkin ada yang bisa kayak saya yang lanjut ke pendidikan tinggi gitu kan, tapi ada juga yang jadi pengusaha gitu kan, ada yang berhasil dengan usahanya, Banyak Jadi jalannya PNS ya. juga. ada yang jadi PNS, ada yang jadi atlet gitu kan, atlet, dan itu yang apa yang kurang di masyarakat kita, kurang ditonjolkan gitu. Masyarakat hanya lihat di TV gitu kan, sedangkan ya Di sekitarnya ada di sekitarnya begitu ya. ada, tapi karena orang tuanya nggak yakin sama kemampuan yang Anaknya. ada di diri anaknya, itu tadi kita hanya sebatas melihat dengan mata kita yang penuh keterbatasan ini, melihat anak dengan kekurangannya, nggak punya kaki, nggak mungkin bisa bawa mobil misalkan kan, ya buktinya saya bisa. Bisa. Anak nggak punya kaki, nggak mungkin bisa berenang, buktinya saya juara 1 tingkat provinsi Masya Banten Allah, gitu kan. ya. Itu yang harus kita coba di lingkungan kita ya, yang mayoritas mungkin orang tua yang sorry Masih to say, menutup iya, mata masih ya menutup dengan mata. kemampuan anaknya, Ya, karena gitu hanya aja. melihat keterbatasan yang dimiliki anaknya Betul, begitu. betul. Padahal support system utama dari Ya, penyandang disabilitas adalah keluarga, orang tua khususnya ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita pemirsa, jangan beranjak dulu, tetap dalam Bumi Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk mengevaluasi diri hingga menuju fitrah yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Bumi Jawara, dan kita sampai di penghujung acara kita, talk show kita hari ini, Pak ya. Nah, di segmen terakhir ini mungkin saya ingin memberi kesempatan kepada ketiga narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya berupa kata-kata motivasi mungkin untuk para penyandang disabilitas, atau support juga bagi para pemirsa yang mungkin belum memahami apa sih pendidikan inklusi itu gitu, dan juga imbauan maupun harapan. Oke, saya mulai dari Pak Andra, silakan. Harus saya. Paling ujung, Ya, Pak. ya pasti setiap kita gitu punya kelebihan dan pasti punya kekurangan, Betul. ya kan? Nah, kemudian yang punya kelebihan ini punya kewajiban untuk mensupport yang punya kekurangan. Nah, di Banten jumlah penyandang disabilitas ini banyak. Iya. Kalau di seluruh Indonesia mungkin sekitar 28 jutaan atau
berapa lah jumlahnya gitu kan. Tapi di Indonesia, di Banten tadi Ibu sampaikan tadi 1,71% dari 12 juta. Oke. Ya, dan kemudian yang usia didik, usia sekolah kalau salah, usia Iya. sekolah itu 500 sekian. 5.000. Nah, 52.000 kalau nggak salah, ya kan? 52.000, sekitar 52.000. Sekolah-sekolah khusus juga sudah banyak, ya, yang dikelola oleh swasta maupun ya, negeri. Memang begitulah harusnya, karena tidak semua bisa diselesaikan oleh pemerintah. Betul. Nah, sehingga saya meyakini diskusi ini pasti akan ada tindak lanjut. Karena hari ini kita berdiskusi dengan Bu Sekda, saya sebagai Ketua DPRD, Mumu sebagai yang punya pengalaman beraktivitas di dunia disabilitas dan sebagainya, bisa memberikan masukan ke kita. Dan saya tadi menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Virgo, Bu Sekda, bahwa ini harus ada regulasi terkait inklusinya, ya kan, agar nggak menjadi debat lagi kita. Betul. Yang mana yang bisa diterima, yang mana ini segala macam. Karena membuang waktu kita untuk berdebat. Betul. Saya punya keyakinan, makanya saya punya keyakinan dari kita diskusi tadi, yang keluar itu ketulusan. Ya, sama Bu Virgo dengan saya mungkin nggak terlalu paham soal inklusivitas sekolah itu dan sebagainya. Tapi kami sudah ada di posisi ini sekarang. Ya, di tanda tangan kami, di mulut kami, ya, itu diberikan ruang, diberikan kewenangan untuk bisa memberikan solusi kepada kelompok-kelompok masyarakat. Oke. Jadi saya punya keyakinan, insya Allah nanti kita akan tindak lanjut di ranah pekerjanya. Kalau ini kan ranah institusinya, nanti akan tindak lanjut di ranah pekerjanya. Dan saya yakin Bu Virgo bisa mengomandoi seluruh OPD-OPD yang ada di Pemprov Banten ini untuk bisa satu irama langkahnya, jadi nggak sepotong-sepotong lagi seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi Itu saling demikian. bersinergi Iya, ya. saling bersinergi. Oke, Pak Mumu, silakan sampaikan closing statementnya. Mungkin memotivasi teman-temannya nih yang masih minder Iya. untuk maju. Ya, kalau saya sih mau yang pertama mau ngucapin jangan khawatir nih ya untuk para orang tua yang yang anaknya sekarang bersekolah di SD atau SMP inklusi di Kota Tangerang. Di sini ada Bu Sekda, mungkin nanti bisa langsung menginstruksikan SMA yang ada di Kota Tangerang untuk bisa welcome terhadap penyandang disabilitas yang ada 119 orang tadi. Ya, yang kedua adalah untuk teman-teman penyandang disabilitas, kita ini harus harus berdamai dengan diri sendiri, harus bisa menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang orang lain tuh mungkin nggak mungkin ada di diri kita gitu, tapi harus kita tunjukkan itu bahwa kita setara gitu ya. Terus juga buat masyarakat pada umumnya jangan malah cemburu gitu ketika penyandang disabilitas diperlakukan khusus karena setara tidak harus sama gitu Pak ya. Kita harus ada beberapa penyesuaian. Toh lagi pula ketika memang infrastruktur yang dibaguskan, contoh halnya toilet penyandang disabilitas, itu kan hanya penamaan saja penyandang disabilitas. Cuma buat lansia yang menggunakan kursi roda, apakah nggak memudahkan mereka yang lansia dengan kursi roda buat toiletnya pintunya lega loh, kursi roda mereka udah bisa langsung masuk gitu kan, nggak harus lagi dibantu. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, ya mungkin terakhir dari Bu Virgo. Baik, terima kasih. Jadi permasalahan disabilitas untuk bisa mendapatkan akses ke sekolah inklusi ini saya rasa bisa terwujud di Provinsi Banten, Pak Andra ya. Tadi Pak Andra sudah sampaikan, sepanjang kita semua baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota semuanya saling bersinergi. Ya ini karena tidak bisa kita bikin aturan dan sebagainya tapi diimplementasinya tidak dilaksanakan. Nah, kemudian harapan juga ke depan tentunya dalam rangka lebih mendorong lagi ini perlu juga didorong nanti dari pusat nih Pak, kita bisa sampaikan perlu ada semacam Permendikbudristek ya terkait dengan bagaimana sih akomodasi yang layak gitu ya, yang layak bagi para peserta sekolah inklusi ini ya, sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan dan pembentukan unit
layanan disabilitas. Nah, ini harus perlu kita minta ke Bapak nanti misalnya di Disnaker, kemudian juga di dunia pendidikan, kemudian juga di bidang-bidang lainnya lah gitu. Ini unit layanan disabilitas ini harus ada gitu, sehingga kan ada semacam standarisasi atau SOP-nya lah yang harus diinikan. Jadi orang tidak menerjemahkan sendiri-sendiri gitu kan. Nah, ini Tidak perlu menebak-nebak gitu ya. Makanya harus dibikin dikonstruksikan dulu nih di Permendikbudristek ya di sana, supaya nanti ini menjadi satu juknis yang bisa kita implementasikan di semua jenjang pemerintahan. Nah, kemudian harus ada kerjasama yang baik juga ya antar daerah ini ya, daerah dan pusat ya. Ini juga perlu. Di antaranya tadi komitmen bikin itu dulu permennya ya. Kemudian tersedianya sarana prasarana penyandang disabilitas ya, termasuk juga di berbagai lembaga pendidikan ya, tingkatan baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Kemudian termasuk SDM. Ini SDM ini juga harus menjadi. Jadi jangan sampai ada penerimaan SDM pendidikan guru tapi kita lupa dengan yang satu itu Pak. Ya kalau perlu yang mungkin kemarin tidak tersaring masuk ke pendidikan, kita arahkan dididik ke sana Pak, sehingga nanti bisa ditempatkan secara khusus ya, misalnya seperti itu ya. Mungkin nih langkah-langkah ke depan ya yang bisa kita laksanakan. Nah, kemudian kita juga ingin nanti para pendidik juga ditingkatkan lagi pendidikan potensi pedagogiknya ya. Nah, mungkin sebagai pendidikan bisa merasakan itu ya. Jadi harus terus nih kita melakukan kreativitas, inovasi ya, supaya bisa treatment kepada para penyandang disabilitas ini juga bisa lebih baik lagi ke depan gitu. Itu saja mungkin dari saya sebagai closing statement. Pendidikan inklusi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Banten, DPRD Banten maupun Koreda begitu ya, tapi juga seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Banten. Nah, salah satu support system yang utama adalah orang tua atau keluarga, bagaimana mensupport atau mendukung anak-anak yang memiliki atau menyandang disabilitas agar tidak menutup diri dan juga tidak dibatasi, tetapi juga diberi kesempatan yang sama, salah satunya melalui pendidikan inklusi ini. Bahasan kita menarik sekali, namun kita harus usai sampai di sini. Terima kasih sekali narasumber kita yang luar biasa, ada Bapak Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten, sudah berbagi informasi, dan juga Ibu Insinyur Virgoyanti MSI, PLH Sekda Banten, juga Pak Mumu atau Pak Muntazir SPD, Kabid Kerjasama Koreda Banten, sekaligus juga peneliti pada Patiro Banten. Ya. Oke, sudah hadir di studio kami dan juga mengedukasi pemirsa mengenai pendidikan inklusi. Kita jumpa lagi dalam Bumi Jawara episode berikutnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dari saya sebagai guru, yang pertama mungkin pemerintah bisa memperhatikan anak-anak disabilitas mulai dari pendidikannya. Karena apa? Karena biar anak-anak disabilitas ini merasakan tentang pendidikan yang layak. Terus yang kedua, harapan saya sebagai guru, karena mendampingi anak-anak disabilitas itu luar biasa banget, pemerintah bisa lebih mensejahterakan pendamping anak disabilitas ini, yaitu guru, agar terciptalah Provinsi Banten ini yang ramah disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan untuk mengevaluasi diri hingga menuju fitrah yang suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.